yang terasa kuat, ya, itu ada di bangunan rendah atau di bangunan yang tinggi? Mungkin salah satu bisa jawab. Jadi kalau misalnya Anda sama-sama di posisi lantai 2 bangunan rendah, kemudian lantai 2 bangunan tinggi, maka Anda merasakan dengan gempa, dengan sumber gempa yang sama ya, dengan sumber gempa yang sama, seismogram di bangunan rendah akan mengeluarkan data ini, di mana periodenya pendek, kecil, sementara di bangunan tinggi periodenya panjang atau besar. Nah, Anda yang di lantai 2 ini akan merasa getaran yang kuat itu di bangunan rendah atau di bangunan tinggi? Halo? Belum bisa merasakan ya periode. Jadi periode getaran atau saya lari ke sini. Ini. Nah, saya mau ngomong periode getaran ya. Jadi periode getaran itu seperti ini. Ini diam, posisi seimbang, atau posisi tidak bergerak. Kemudian dia ke atas, kemudian kembali ke posisi diam. Tulisannya, ini diam, ini bergerak ke atas, kembali ke posisi diam, kemudian bergerak ke bawah, kembali ke posisi diam. Waktu yang diperuntukkan untuk menempuh satu siklus atau dari diam kembali ke diam, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus ini, itu namanya adalah periode getaran. Atau T tadi itu. T. Ini namanya adalah T. Sudah bisa memahami mengenai apa yang disebut dengan T? Ya. Nah, sekarang kembali ke apa? Ke pertanyaan saya tadi itu. Ini ya. Jika misalnya yang T-nya adalah, tadi saya bilang T-nya saya bilang T-nya 5 menit misalnya. 5 menit bisa mencapai dari sini diam kembali ke diam. Waktu yang dibutuhkan 5 menit namanya periode getaran. Tapi ada suatu gelombang gempa atau getaran yang mempunyai data periode lain. Yaitu untuk menempuh satu siklus getaran, ya, dia hanya butuh waktu 2 menit. Maka getarannya, saya ngomong getaran cepat ya, kecepatan dan percepatan getaran ada di mana yang lebih besar? Di periode yang 2 menit atau yang periode yang 5 menit? Bro? Bisa belum di 2 menit, Pak. Ya, betul. Siapa ini namanya? Jawab. Gustiawan, Pak. Ya, Gustiawan. Jadi logikanya gampang kan? Jadi saya bikin waktu misalnya Anda mau ke Surabaya, jaraknya 60 km. Dari Malang ke Surabaya. Waktu yang dibutuhkan lebih cepat, misalnya 2 menit. Dibanding waktu 5 menit. Maka kita bisa menimbulkan waktu 2 menit ini lebih cepat kan dari 5 menit kan? Bisa paham nggak ya? Nah, kalau kecepatan getarannya tinggi, maka perubahan kecepatannya juga besar. Nah, kalau kecepatan dan perubahan kecepatan percepatan besar, maka getarannya akan semakin kuat. Paham ya? Jadi goyangannya itu akan semakin kuat. Jadi goyangan ini akan semakin kuat turun naiknya. Getarannya. Bisa diterima nih ya? Ya? Jadi mobil Anda yang dari Malang ke Surabaya itu bergetarnya lebih cepat karena terlalu kencang gitu. Paham? Paham?
Ya, paham nggak nih yang lainnya? Oke. Iya, Pak. Jadi kalau Anda sudah paham, disimpulkan bahwa pada satu sumber gempa, periode getaran yang kecil itu menyebabkan shaking vibration-nya, kecepatan dan percepatannya adalah lebih besar. Lebih kencang, lebih terasa. Itulah yang menyebabkan mengapa bangunan rendah ini dengan sumber gempa yang sama itu akan lebih rentan untuk rusak atau roboh atau hancur, ya. Tapi kemudian ada yang menyimpulkan begini, loh Pak, itu kan cuma tinggi rendahnya. Kalau tergantung bahannya juga kan, misalnya 2 lantai Anda bandingkan dengan 50 lantai, ya tidak bisa bahannya 2 lantai Anda pakai beton sangat kuat, kemudian 50 lantai Anda pakai beton sangat kuat, kan tidak bisa head to head, ya. Jadi kalau 2 lantai saya memakai material biasa, misalnya material finishingnya pertama ya, finishingnya mungkin pakai material pasangan dinding, kemudian ukuran kolom baloknya juga lebih kecil, ya. Sementara di bangunan tinggi itu mungkin materialnya pakai beton, ukuran balok dan kolomnya juga lebih besar, ya. Kan tergantung itu juga kan. Maka di sini kemudian faktor kedua adalah massa. Jadi berat bangunan kan, berat total daripada bangunan itu, di mana secara mudah kita memahami bahwa semakin tinggi bangunan dengan menggunakan material yang sama ya, misalnya sama menggunakan misalnya pakai beton, kemudian dindingnya pakai bata merah dan plafon semuanya speknya sama ya, maka bangunan tinggi ini akan mempunyai massa yang besar ya. Sementara bangunan rendah akan mempunyai massa yang kecil. Paham? Paham ya? Sama-sama menggunakan spek material struktur dan material finishing yang sama. Ya. Mengapa massa bangunan tinggi besar? Karena kontribusinya dari dimensi balok dan kolom yang jauh lebih besar daripada bangunan rendah. Tidak, kolom 10 lantai itu kan pasti lebih tinggi atau lebih besar dari kolom bangunan 2 lantai pasti ya. Tapi sama-sama memakai beton, ya, sama-sama memakai beton. Bisa terima bahwa berat dari bangunan tinggi lebih besar daripada berat bangunan dari rendah. Bisa terima nggak logika ini? Logika ini bisa diterima nggak? Bisa. Ya, baik. Kalau bisa saya lanjutkan. Ya, kalau bisa saya lanjutkan. Ya, kalau nggak bisa sulit saya. Ya. Maka pertanyaannya sama, kalau terjadi gempa dengan sumber yang sama, getaran yang lebih kuat terjadi di mana? Di yang 2 lantai. Bangunan rendah. Salah ya. Getaran yang lebih kuat terjadi di mana? Salah, bukan di 2 lantai. Nah, mungkin Anda belum tahu ya mengenai hukum Newton daripada hukum Newton 2. Ada yang tahu hukum Newton 2? Yaitu F sama dengan massa kalikan dengan percepatan. Bisa terima ini? F sama dengan M kali A. F itu adalah gaya gempa, atau gaya lah. Kemudian massa sama A. Dengan membandingkan F sama dengan massa A, bahwa kalau massa semakin A pada percepatan yang tetap, massa semakin besar, maka gaya gempa akan semakin besar. Kan? Ya. Jadi massa yang semakin tinggi, maka F semakin tinggi dengan percepatan yang konstan. Ya. Terima ya. Jadi massa adalah salah satu faktor penyebab adanya perubahan atau kecepatan perubahan getaran atau besarnya getaran, tingkat getaran yang semakin besar itu dipengaruhi oleh massa. Dalam konteks ini nanti pada karakteristik sistem bergetar, massa akan berubah wujud menjadi apa yang disebut dengan gaya inersia. Ya, nah, gaya inersia itu definisikan gaya yang merubah kecepatan dari suatu getaran. Jadi bertambah cepat, bertambah
pelan itu tergantung masanya. Jadi massa yang semakin besar menyebabkan gedung itu akan semakin mudah atau semakin besar getarannya dibanding dengan massa yang ringan. Sehingga salah satu cara untuk mengurangi atau mensosialisasikan, mencegah tingkat kerusakan, banyak orang mengusulkan bahwa dalam membuat struktur tahan gempa, supaya bisa bersahabat dengan gempa, maka pakailah material-material yang ringan. Jadi misalnya dinding bata merah, kita ganti dengan bata ringan. Gitu ya. Kemudian plafon misalnya yang dari Eternit, itu kita ganti dengan model Cassie board atau Gibson board. Kemudian atap genteng yang terbuat dari beton kita ganti dengan precast genteng yang sangat populer, atau mungkin galvalum dan sebagainya. Ya, itu faktor kedua ya. Jadi faktor ini nanti akan saling sendiri-sendiri dan kita akan mempertimbangkan semuanya. Kemudian yang ketiga, saya cerita saja. Yang ketiga adalah cuma dari di sini. Jadi ini wood house, kemudian ini adalah reinforced concrete. Jadi kalau wood house dan reinforced sama-sama 2 lantai, maka getarannya akan semakin kuat itu di beton, di gedung, di rumah beton. Karena massa beton, berat jenis beton itu jauh lebih besar dari berat jenis kayu. Nah, karena berat jenis kayu lebih kecil daripada berat jenis beton, maka perhitungan akan menunjukkan bahwa berat daripada kayu pasti lebih kecil daripada berat beton. Nah, sementara massa sama dengan berat dibagi gravitasi kan, jadi massa di bangunan kayu lebih kecil daripada bangunan beton. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai tanah dasar pondasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sifat tanah atau site condition soil itu juga mempengaruhi getaran, respon getaran dari suatu sistem gedung. Dalam essay ini akan terbagi menjadi 4 kategori tanah dasar pondasi. Ya. Jadi mulai batuan, ya, tanah keras, tanah sedang, tanah lunak, dan tanah khusus. Ada 5 ya. Tanah khusus ini tambahan untuk tanah-tanah mengakomodasi tanah rawa atau humus. Jadi ada keras, batuan, keras, sedang, dan lunak. Ya. Untuk mengklasifikasi 4 ini atau 5 ini, itu Anda harus melalui soil investigation atau penyelidikan tanah ya, tentu saja. Tapi saya tidak bahas dengan penyelidikan tanah. Yang saya bahas adalah bagaimana pengaruh kondisi tanah dasar pondasi terhadap getaran. Nah, dari penelitian yang atau banyak laporan yang dihasilkan itu menyatakan bahwa semakin keras tanah pondasi, maka getaran akan semakin kecil. Ya, jadi semakin keras tanah pondasi, getaran semakin kecil. Ya. Jadi dengan demikian, ini diasumsikan kalau memancang atau mempail daripada tiang pancang, ya sampailah pada tanah keras. Sampailah pada tanah keras. Ya. Nah, itu kira-kira 3 hal yang mengkaitkan mengenai respon dinamis dari suatu struktur gempa terhadap gempa dengan melihat parameter daripada getaran. Kemudian kalau frekuensi adalah jumlah getaran dalam satu waktu. Rumusnya adalah F sama dengan seperti. Jadi kebalikan dari periode. Kalau periodenya tinggi, maka frekuensinya kecil. Karena F sama dengan seperti. Kemudian kecepatan dan percepatan ini linear dengan periode. Misalnya persamaan daripada omega T. Omega T, T adalah periode. Jadi kalau periodenya besar, maka kecepatannya adalah besar. Ya. Kemudian Anda lihat di sini, ini adalah getaran. Ini saya bahas saja getaran. Gerakan berulang-ulang dari suatu sistem yang bergetar. Ya. Ini nama
getaran harmonis gelombang atau getaran gempa ini harus bersifat harmonis. Ya. Harmonis ini dia mengulang secara periodik. Ya. Itu bisa Anda lihat juga di sini di sekitar kita yang ada misalnya bandul sederhana ini juga adalah getaran harmonis ya. Kemudian pegas, ininya pegas. Kemudian ada osilator ini. Jadi A kemudian ditekan ke bawah menjadi B, dia kembali seimbang, kemudian dari C kembali seimbang, itu satu siklus. Bandul di tengah bergerak ke kiri, ke diam, ke kanan. Jadi bandul di tengah bergerak ke kiri, diam, ke kanan, kembali ke diam. Itu adalah satu siklus. Kemudian Anda bisa coba di rumah dengan penggaris, ditekan ujungnya dari posisi diam, kemudian ke C, ke A, terus ke B, kembali diam, itu satu siklus bolak-balik. Satu siklus. Ya. Waktu untuk menempuh satu siklus bolak-balik ini namanya periode getaran. Saya sering mengatakan getaran atau gelombang, tapi sebenarnya itu artinya sama. Tapi kalau mau Anda bedakan, getaran yang merambat itu namanya gelombang. Tapi getaran pasti merambat. Tidak ada getaran tidak merambat. Ya. Oh. Jadi orang sering mengatakan getaran atau gelombang. Tapi kalau mau dibedakan, getaran yang merambat itu namanya gelombang. Merambat untuk menempuh satu siklus kan ya. Dari diam, kemudian ke kiri, ke kanan, terus dia merambat. Ini pembagian gelombang secara mekanik dan elektromagnetik. Jadi ada usikan sebagai sumber. Ini tabrakan dua lempeng. Ada medium yang dapat diusik. Nah, pertandungan dilalui oleh gelombang atau getaran. Kemudian ada mekanisme penjalaran. Ya, mekanisme penjalaran itu yang kemarin itu ada gelombang primer, dia tertekan, ada gelombang sekunder, dia maju mundur, ada gelombang relay, ada gelombang loft. Jadi ada mekanismenya, mekanisme lateral, mekanisme berputar, mekanisme compression, tension, dan sebagainya. Nah, ini kan ada mekanismenya. Kalau kita lihat ini termasuk gelombang apa? Kemarin gelombang sekunder kan? Gelombang sekunder. Baik, itu kira-kira mengenai apa pendahuluan dari respon dinamis. Ya. Sekarang kita lebih detail lagi. Jadi secara teori, respon dinamis struktur itu harus ditinjau dari dua sistem. Ya. Yang pertama adalah disebut dengan sistem derajat kebebasan tunggal. Dalam bahasa Inggris namanya Single Degree of Freedom atau SDOF. Nah, kalau saya bicara mengenai sistem derajat kebebasan tunggal, itu dalam analisa struktur, itu didefinisikan sebagai jumlah perpindahan, jumlah simpangan yang mungkin terjadi ketika suatu sistem struktur terkena gaya luar. Kalau jumlah perpindahannya itu satu dan hanya satu, maka sistem struktur itu bergetar secara SDOF atau berpindah secara SDOF atau single degree of freedom. Contoh misalnya tangki air ini ya. Ini kan kolom, ini balok, ini beban air. Kemudian ada gempa secara horizontal. Saya lewat apa? Lewat PDF saja.
Nah, kemudian ada gempa seperti ini, ada gempa nih. Misalnya, ya. Maka kalau Anda perhatikan di sini, struktur tangki air ini atau water tank ini, itu akan bergerak atau bergetar ke arah kanan sini. Ini sama ya. Jadi cuman dia mengalami pergeseran atau translasi ke arah kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi jumlah perpindahan, jumlah simpangan yang terjadi itu hanya satu buah. Ini. Itu dikatakan struktur itu mempunyai sistem degree of freedom. Jadi seperti ini. Modelnya adalah satu dove ini. Bisa terima? Jadi simbolnya adalah bergetar ke kanan, ke kiri, ke kanan. Bulatan ini adalah massa ya, massa bergumpal dari tangki air ini. Ini massa ya. Bulatan ini massa, kemudian ini menunjukkan adanya pergetaran kiri kanan hanya satu arah saja. Kiri kanan, maka disebut dengan satu dove. Horizontal satu dove. Sudah paham? Terus model kedua, akibat beban hidup atau berat sendiri, beban hidup yang vertikal begini, namanya traffic load, maka struktur ini hanya bergetar secara vertikal saja ini. Ini ke atas, nanti ini ke bawah. Atas bawah, maka dikatakan dia mempunyai sistem degree of freedom vertikal. Dalam konteks bangunan teknik sipil, ini namanya gempa vertikal, ini gempa horizontal. Jadi nanti kita mengenal di modul 3 nanti, gempa itu ada bagi dua, gempa horizontal yang searah dengan sumbu gedung, kemudian gempa vertikal yang searah dengan yang tegak lurus sumbu horizontal. Gempa vertikal ini biasanya besarnya 30% dari gempa horizontal. Jadi yang kita fokus utama tetap gempa horizontal 100%, kemudian menurut SNI harus ditambahkan gempa vertikal itu sebesar 30% dari gempa utama. Yang mau saya bicara adalah model dove-nya. Jadi ada satu dove, ada vertikal dan satu dove horizontal. Tapi apakah bangunan kita seperti begitu? Tidak, itu terlalu berlebihan, terlalu menyederhanakan, terlalu berlebihan. Sesungguhnya join balok dan kolom itu dia juga berotasi, dia juga berputar. Sehingga balok itu bisa berotasi, melengkung, kolom juga bisa melengkung. Kalau Anda melihat di sini kan baloknya tidak melengkung, baloknya tetap datar kan. Yang melengkung adalah kolomnya. Ini terlalu berlebihan, terlalu sederhana, asumsi yang terlalu sederhana. Harusnya adalah balok ikut melengkung, kolom juga ikut melengkung. Ya. Atau defleksi balok, ada defleksi kolom. Nah kalau seperti itu, namanya adalah dua dove. Di nodal-nodal ini, selain dia bergeser kiri kanan, dia juga berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Jadi dua dove itu terdiri satu, translasi horizontal, yang kedua adalah rotasi. Dua dove ini adalah yang paling ideal untuk struktur portal. Ya. Nah, tetapi di sini secara teori diingatkan bahwa supaya kita bisa mengevaluasi dan menganalisis respon dinamis pada gedung, maka nanti akan dikenalkan asumsi bahwa bangunan itu hanya bergetar pada satu dove saja, arahnya yaitu translasi kiri kanan geser, namanya menjadi asumsi shear building, bangunan geser. Karena gaya gempa itu sifatnya gaya geser. Jadi bangunan ini fokus untuk menahan gaya geser gempa. Bukan menahan momen dari suatu defleksi. Bukan menahan momen sehingga balok itu berdefleksi, enggak. Menyesuaikan dengan sifat daya gempa yang geser ke arah kanan atau ke arah kiri. Sehingga bangunan ini harus diasumsikan berperilaku satu dove saja, yaitu horizontal.
Nah, supaya asumsi ini adalah kena atau masuk, maka ada suatu treatment atau hal yang harus kita lakukan di dalam desain, yaitu membuat ya balok itu dianggap kaku. Balok dianggap kaku dibandingkan di balok dianggap kaku sekali. Nah, kalau balok dianggap kaku sekali, jadi kekakuannya tak terhingga, maka balok harus dijepit sempurna dengan uji kolom. Itu treatment yang harus dilakukan. Jadi di hubungan balok kolom itu harus benar-benar bagus menjepit balok sehingga balok itu dianggap kaku. Ya, itu konteks yang lainnya dalam konteks desain nanti di semester 6. Ya. Ada cara mengasumsikan balok dianggap kaku pada HBK itu ada caranya ya, dengan melakukan detail tulangan di HBK. Ya. Saya nggak bicara di sana, tapi saya bicara asumsi respon dinamis struktur adalah ada pada SDOF adalah shear budding. Jadi noda hanya bergeser satu arah, kiri kanan, satu dov, horizontal. Yang vertikal tidak dilihat, kemudian yang dua dov juga tidak dilihat. Ya, oleh karena itu, balok harus dianggap kaku sekali. Terus yang kedua adalah multi degree of freedom. Nah, bangunan ini ini kan satu lantai kan, lantai dasar, ini lantai satu. Kalau ini tidak lantai dasar, ini lantai satu, ini lantai dua. Jadi lebih tinggi, satu tingkat. Nah, dengan pemahaman yang sama, maka masing-masing lantai akan bergeser satu buah, satu dov, satu dov. Jadi ini pergeseran lantai satu, ini samakan kiri kanan, kemudian yang ini dov kedua di lantai dua. Berapa jumlah dov ini, Kadafi? Berapa jumlah kemungkinan berpindahnya? Berapa? Dua. Yaitu di lantai satu ada satu buah bergeser ke kanan atau ke kiri. Di lantai dua bergeser ke kanan atau ke kiri. Nanti kita asumsikan ini masa bergumpal lantai satu, masa bergumpal lantai dua, maka ini simbol dari pergeserannya. Jadi ada dua dov. Di lantai satu bergeser ke kiri dengan asumsi balok kaku sekali ya. Di lantai dua juga ada satu. Jadi dov struktur ini sama dengan dua. Dikatakan sistem struktur seperti ini mempunyai derajat kebebasan respon dinamisnya itu adalah MDOF atau multi degree of freedom dengan dov sama dengan dua. Kalau struktur ini saya naikkan menjadi 5, maka dov-nya sama dengan 5, gitu kan? Kalau struktur ini saya naikkan 6, maka dov-nya sama dengan 6. Kalau struktur ini lantainya hanya satu saja, yaitu yang bebas ya tentu saja, bukan yang terjepit, maka dov sama dengan 1. Maka di sini bisa disimpulkan, dalam sistem gedung, jumlah dov itu sama dengan jumlah lantai yang bebas. Bukan lantai yang dijepit di lantai dasar, tidak. Jumlah lantai yang bebas. Ya. Seperti ini jumlah lantai yang bebas kan cuma satu buah, berarti dov sama dengan 1. Kalau ini lantainya 2, lantai 1 dan lantai 2, jadi dov sama dengan 2. Jadi semakin tinggi gedung, dov-nya akan semakin besar. Jadi 10 lantai akan mempunyai dov sama dengan 10. Apa efeknya terhadap respon dinamis? Yaitu bentuk getaran. Kalau dov sama dengan 1, bentuk getarannya hanya 1. Ya seperti ini, satu buah saja ke kiri ke kanan. Tapi kalau dov sama dengan 2, bentuk getarannya hanya 2 buah. Yaitu mode getaran 1, mode getaran 2, yang bentuknya lebih kompleks dari dov sama dengan 1. Kalau jumlah lantai 10, dov-nya 10, bentuk getarannya berapa? 10 buah. Nah, tugas kita nanti menghitung dan mengevaluasi bentuk getaran yang 10 buah itu seperti apa. Ini bentuk getaran 1, ini bentuk getaran 2, bentuk getaran 3, ini 4, 5. Disinilah kita mulai berhitung sekarang. Dan yang tidak pernah masuk, atau masuknya isi kosong, ya akan sulit. Paham? Itu bagian pertama kita. Jadi bagian pertama kita dalam evaluasi nanti, analisis adalah menghitung respon dinamis sistem struktur gedung. Ya, nanti akan dikenalkan 3 cara. Ya, kok 3 cara? Ya karena 3 cara ini berbeda. Meskipun hasilnya akan sama persis. Ya, hasilnya sama persis, yaitu
menghitung bentuk getaran dan menggambar bentuk getaran ya, dari suatu sistem struktur yang mempunyai single degree of freedom sama multi degree of freedom. Paham ya? Kira itu mengenai ini. Nah, sebelum kita melanjut ke evaluasi analisis SDOF dan MDOF, saya ingin mengajak Anda untuk memahami kalau suatu sistem bergetar, baik dia SDOF atau dia MDOF, di mana getaran itu mempunyai parameter amplitudo, frekuensi, dan periode kecepatan-percepatan, tetapi sebenarnya ada suatu karakteristik. Ya. Pertanyaannya adalah karakteristik adalah siapa yang menyebabkan getaran, gitu kan? Ini hubungannya dengan gaya luar ya, Mas. Ini hubungannya dengan gaya luar. Siapa yang menyebabkan getaran? Masa jawabannya periode? Bukan. Masa jawabannya amplitudo? Bukan ya? Nah, gaya yang menyebabkan getaran itu namanya adalah gaya penggetar. Dalam konteks kita belajar teknik gempa, gaya penggetar itu adalah gempa. Adalah gempa. Jadi simbolnya adalah FT. Perlu diketahui tidak harus gempa loh ya. Gaya penggetar itu banyak sekali modelnya. Misalnya mesin yang bergetar ya. Kemudian efek dynamic vibration yang lainnya. Tapi kita akan belajar mengenai teknik gempa. Jadi gaya penggetar ini adalah dipastikan adalah gaya gempa. Kemudian setelah ada gaya penggetar, maka struktur akan memberikan suatu respon karena dia mempunyai massa. Ya. Namanya adalah gaya inersia. Gaya inersia ini dapat mempercepat getaran. Getarannya akan semakin kuat, semakin lambat. Kecepatannya semakin lambat, semakin kuat. Ini tergantung pada gaya inersia yang rumusnya sesuai Newton 2 adalah massa kali kata. Dari mana terjadi? Itu bawaan, default. Jadi sifat daripada struktur yang mempunyai material, di mana material ini mempunyai massa. Hanya kita bisa mengembangkan hal ini. Jadi bahan bangunan yang kecil, ringan, akan menyebabkan massa yang semakin ringan. Maka gaya inersianya akan jangan kecil. Jadi kalau massa kecil, gaya inersia juga akan semakin kecil. Kalau massa besar, gaya inersia semakin besar. Gaya inersia yang semakin besar, maka getaran akan semakin cepat. Atau getaran akan semakin kuat. Simbolnya adalah Fi nanti ya. Kalau ada gaya inersia yang mempercepat getaran, ada juga namanya gaya elastik. Gaya elastik ini bisa disebut dengan gaya pemulih atau restoring force. Gaya ini cenderung mengembalikan sistem yang bergetar pada posisi seimbang. Jadi nggak kebablasan. Jadi misalnya dia bergerak ke kanan, getarannya ke kanan ya, dari diam ke kanan, tidak bablas terus. Suatu saat dia akan berhenti, jadi kecepatannya sama dengan 0, terus balik lagi dia ke posisi seimbang. Loh kok bisa? Ilmu sulap, bukan ilmu sulap. Karena struktur itu mempunyai elastisitas. Anda bisa melihat saya megang penggaris, Mas. Bisa melihat saya megang penggarisnya? Bisa, Pak. Ini kan posisi penggarisnya dia. Terus tangan saya ini gaya penggetar. Ujungnya gaya penggetar ya. Ke kanan. Tidak kebablasan begini. Kalau langsung kebablasan struktur roboh kan? Ya. Tapi pada posisi tertentu dia diam, kemudian kembali lagi ke seimbang. Terus ke kanan lagi, karena gaya penggetar, Fi, terus kembali ke diam. Jadi begini, cenderung diam, ke sini cenderung diam, itu fungsi dari gaya elastis. Bawaan, karena struktur mempunyai sifat lain, selain mempunyai massa, jadi kalau kita begini, dia begini kan, kalau digetarkan kan gini. Selain mempunyai massa, dia juga mempunyai elastisitas. Sekarang tanya apa Anda? Kalau massa tadi kan gampang identifikasinya dari berat material penyusun bangunan kan. Kalau elastisitas dari mana, Mas? Mengidentifikasi secara mudah pada suatu struktur bahwa struktur
kita buktikan mempunyai elastisitas dari mana kira-kira? Dari mana, Mas? Tadi kan sudah didefinisikan ini kan? Hanya sistem struktur yang mempunyai elastisitas yang bisa membuat suatu perilaku kembali ke sistem seimbang. Kita sebut gaya elastisitas, nanti simbolnya adalah Fs. Itu tadi, sistem yang mempunyai kekakuan elastis. Nah, kekakuan elastis atau K ini tergantung pada apa? Tergantung pada dua hal, yaitu modulus elastisitas bahan E, kemudian yang kedua adalah I, momen inersia. Jadi, kekakuan elastisitas itu rumus umumnya adalah, atau parameternya namanya adalah EI, pada batang lentur ya. Kalau pada batang aksial adalah EA. Kita fokus di EI. Jadi kekakuan elastisitas adalah E kali I. Modulus elastisitas bahan ini Anda lihat di tabel, di spek material. Ya. Kalau beton adalah 2 kali 10 pangkat 4 MPa. Kalau baja 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Semakin tinggi elastis, semakin besar nilai E, maka struktur semakin elastis. Paham ya? Tetapi tergantung pada I-nya, inersianya. Jadi kekakuan elastis itu bersamaan bukan E sendiri, tapi E kali I. Nah, I ini adalah tergantung pada dimensi struktur, balok sama kolom. Karena rumus dari I adalah 1/12. Berapa 1/12 kali berapa? Kali B kolom, atau kali HK kolom 4, atau 1/12 BB kali HB pangkat 3 maaf. Jadi rumus umum I adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Semakin tinggi dimensi, semakin besar dimensi, ya, maka struktur akan semakin elastis. Tapi tidak sendirian, makanya kemudian saya lebih pas kalau kita tidak bicara I saja atau E saja, tapi E kali I. Kalau EI semakin besar, maka struktur semakin elastis. EI semakin kecil, terbalik. Semakin besar EI, ya, semakin besar EI, struktur semakin elastis, betul, semakin elastis. Semakin kecil EI, struktur semakin tidak elastis atau kaku. Paham ya? Nah, getaran suatu sistem struktur gedung ini nanti akan dibatasi oleh, sehingga struktur tidak terlalu elastis, juga tidak terlalu kaku. Kalau terlalu elastis, terlalu fleksibel juga tidak baik atau berbahaya. Juga terlalu kaku juga berbahaya. Nanti akan diambil jalan tengahnya, Anda akan terkena pembatasan mengenai elastisitas daripada struktur. Ya. Dengan melakukan reduksi kekakuan. Jadi kekakuannya direduksi nanti. Itu nanti di modul 3, di waktu kita bicara mengenai mengenai analisa beban gempa. Kemudian yang keempat, gaya peredam. Kodenya adalah FD. Gaya peredam atau damping force ini yang menghambat. Dari 4 gaya ini, maka gaya nomor 4 itu paling ekstrim melawan nomor 1. Kalau ada gaya penggetar, saya pasang peredam, langsung hilang. Artinya, tidak tergantung pada bahan atau sistem struktur. Kalau 2 dan 3 ini kan debatable kan? Karena tergantung pada bawaan struktur. Dia mempunyai massa dan dia mempunyai atau kekakuan. Kalau 4 ini tidak, ya. Jadi sistem peredam itu sistem mekanik dari luar yang Anda beli di luar, di pabrik atau di toko, kemudian Anda pasang di struktur. Kalau di gedung biasanya itu dipasang antara ujung kolom dengan pile cap. Paham? Nanti ada gambarnya. Jadi pile cap untuk fondasi tiang panjang, itu nanti dipasang sistem peredam, di waktu dicor ya, dan sistem peredam ini yang bekerja. Jadi kalau ada gaya penggetar misalnya 10 ton, terus Anda mempunyai sistem peredam dengan koefisien redaman 10%, ya getarannya akan berkurang 1 ton. Jadi efeknya langsung
tidak melihat apakah ada inersia, apakah ada gaya elastik, langsung melawan gaya penggetar. Ya. Karena dia menghambat dan menghilangkan getaran. Jadi getarannya akan kuat, terus Anda pakai peredam, getarannya tidak kuat. Ya. Seperti itu, jadi sangat menguntungkan. Tapi karena ini teknologi, maka tentu saja akan mahal kalau kita memakai sistem peredam pada bangunan tinggi. Oleh karena itu, SNI cenderung mengatakan tidak perlu memasang sistem peredam, tetapi Anda harus masukkan koefisien redaman sesuai tabel di SNI, sehingga seakan-akan itu seperti kita masukkan efek dari redaman. Jadi bukan mekaniknya yang dibahas di SNI, tetapi ekivalensi dari mekanik itu. Ya. Jadi sistem peredam itu dengan memasukkan koefisien redaman dalam analisa perhitungan dinamisnya. Ya. Kemudian peredaman ini sebenarnya juga bisa terbentuk dari alamiah, yaitu dengan gesekan dengan udara. Jadi sesuatu yang bergesek dengan udara, lamban laut akan menyebabkan kelelahan bahan, sehingga struktur akan berhenti bergetar. Tapi itu fenomena alam ya, fenomena alam yang tidak bisa terukur. Gesekan dengan udara, koefisien gesekan bangunan dengan udara itu seperti apa, tidak pernah dibicarakan. Ya. Tapi kalau benda-benda yang kecil sebagai model, mungkin bisa. Ya. Tapi kalau gedung, kita tidak bicara mengenai pengaruh gesekan gedung dengan udara selama getaran terjadi, ya tidak. Ya. Nah, di sini ya. Baik. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik 4 sistem ini, tapi dari model matematika, dari oskilator sistem penggetar. Ya. Jadi ini oskilator sederhana, kiri sama kanan sama ya, gambar kiri sama kanan sama. Kalau kanan itu 3 dimensi, kalau yang kiri 2 dimensi. Jadi ada massa ini, menyebabkan gaya inersia, Fi, dia akan bergetar sesuai dengan fungsi Y turun naik, kemudian ada gaya peredam. Nah ini ada Fi ya, Fi itu arahnya ke bawah ya. Kemudian nanti gaya elastisnya arahnya ke atas karena menghambat atau kembali ke posisi diam. Fs ya, tadi Fs ya. Fs ya. Kemudian ada gaya peredam, Fd ini. Nah, ini kata. Ini Ft, kemudian Fi ke atas. Jadi ini Fi, Fd, Fs, ini Ft. Ya. Ini Ft, gaya penggetar, kemudian ini Fi, Fd, sama Fs. Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat persamaannya di sini, atau sebelum ke sana. Jadi ini free body dari oskilator mengenai 4 gaya tadi ya. Jadi F peredam, F elastik, dan F dari inersia itu bertanda terbalik dengan gaya penyebab getaran. Ft. Jadi Ft sama dengan Fi tambah Fd tambah Fs. Paham ya? Nanti kita akan susun dalam persamaan di D'Alembert ya. Nah ini sudah satu siklus tadi sudah saya jelaskan, diam jadi O, di massa, kemudian diikat dengan per, kemudian ada diam, kemudian berubah bentuk P, kembali ke O, terus ke I, ke Ki, ya, jadi O, P, O, Ki, terus kembali ke O lagi, itu namanya satu siklus. Jadi getaran gelombang yang kita bicarakan di sini, asumsinya pada gempa, itu gelombang yang mempunyai periode harmonis. Gelombang harmonis itu yang bisa membentuk satu siklus secara periodik berulang-ulang tadi itu membentuk satu siklus. Ya. Nah, ini juga satu siklus Anda lihat bawah ini ya. Jadi ini adalah karakteristik gelombang harmonik sederhana tadi. Posisi dia maka Fi sama dengan 0, Fs sama dengan 0. Kemudian ini dia bergerak ke atas karena Fi.
Kemudian karena elastisitas bahan, kecepatannya berhenti. Fp sama dengan 0. Maka menjadi fungsi dari Fs. Jadi Fs-nya ke bawah nih. Terus diam lagi. Dia bergerak ke bawah karena Fi, karena gaya inersia. Kemudian berhenti karena ada suatu karakteristik yang mengembalikan ke posisi seimbang, yaitu peranannya dari Fs. Nah, seperti itulah kira-kira gelombang harmonik sederhana dari posisi diam, batas atas, batas bawah, yang kemudian kita sebut dengan satu siklus. Tampilan lain dari ini ya, tampilan lain dari ini. Kalau ini kan, ini osilator, kalau ini gelombang, gitu loh. Tapi sama-sama dijelaskan maksud dari satu siklus. Oke, itu saya kira penjelasan ini contoh-contoh soal fisika dari penerapan gelombang harmonik sederhana yang kita jadikan asumsi, bagaimana ngitung simpangan, bagaimana ngitung kecepatan, bagaimana ngitung percepatan dari GHS ini ya. Anda baca sendiri nih ya. Kemudian ada rumus ini, T sama dengan 2pi akar M dan bagi K. Jadi periode getaran sangat bergantung pada massa dan kekakuan elastik. Kemudian F sama dengan seperti ini. Jadi massa semakin besar, kemudian kekakuan semakin besar, massa semakin kecil, kekakuan semakin kecil, itu berpengaruh pada besar kecilnya T ya. Tolong ini rumusnya penting ya, T sama dengan 2pi akar M dibagi K. Baik, saya akan bicara mengenai yang mana ini, yang SDOF dulu. Jadi persoalan respon dinamis, baik pada SDOF sama MDOF, tadi sudah saya bolak-balik ngomong, satu, Anda harus bisa mengkuantifikasi, mencari karakter parameter getarannya. Jadi berapa simpangannya, dan berapa kecepatan sudutnya, berapa percepatan, dan berapa kecepatan. Atau saya ulang, berapa amplitudenya, berapa frekuensi, berapa periode, dan berapa kecepatan, berapa percepatan. Jadi mencari sekarang, akibat karakter parameter getaran ini, respon akan bergetar. Nah, sekarang kita akan mencari getaran itu, parameternya di suatu sistem yang bergetar. Nah, ada seseorang yang namanya D'Alembert. Itu berhasil menemukan suatu sistem free body. Jadi saya mulai dari SDF dulu ya. Nanti minggu depan kita multi degree of freedom. D'Alembert ini menemukan secara umum persamaan suatu getaran dari suatu sistem struktur. Jadi persamaan dinamis atau persamaan gerakan dinamis, persamaan gelombang boleh dari sistem yang bergetar secara bergetar. Ya. Dengan memakai tadi itu free body dari Ft, kemudian Fi, Fs sama Fd. Jadi kita susun secara persamaan. Jadi Fi tambah Fd tambah dengan Fs itu sama dengan Fd. Terus saya pakai di sini. Biar ngeditnya lebih mudah. Nah ini ya. Jadi di sini ada Fi, ya. Kemudian ada Fd, Fs sorry. Kemudian ini ada Fd. Jadi ini Fi. Tadi rumusnya berapa nih? Kemudian ada Fd ini. Fd. Jadi ini jadi F apa nih? Fs ya. Ini Fs. Kemudian ada yang dari tadi apa? Fd ya. Kemudian dari inersia, dari massa ya. Semuanya akan mempunyai arah yang
terbalik dengan apa? Dengan FT. Udah? Nah, ini kemudian saya turunkan dulu. FI tadi adalah massa kalikan dengan apa? Massa kalikan dengan A. Sesuai dengan Newton 2 kan? Kita pakai D'Alembert ya. Seorang yang menemukan persamaan ini. Kemudian FD itu adalah koefisien redaman ya dikalikan dengan kecepatan. V itu kecepatan. Kemudian gaya elastik adalah kekakuan elastik dikalikan dengan simpangan atau X. Ini sama dengan FT. Jadi massa kali percepatan ditambah koefisien redaman atau rasio redaman dikali kecepatan, kalikan X adalah amplitudo atau simpangan. Di mana A adalah di sini percepatan dari getaran, ya. Kemudian yang B adalah B. B adalah kecepatan getaran. X adalah simpangan. Amplitudo. Sudah? Nah, dalam matematika A itu adalah atau X misalnya amplitudo. Turunan pertama dalam matematika, turunan pertama terhadap X, turunan pertama itu adalah derivatif. Pertama dari X kita sebut dengan X aksen kan. Nah, S aksen ini sama dengan kecepatan. Jadi dalam matematika S aksen itu kecepatan. Kemudian turunan kedua dari X itu namanya adalah X double aksen. Itu namanya adalah kecepatan, percepatan, Pak. Sampai sini paham? Contoh misalnya, saya punya amplitudo adalah 10 sin 5T. Misalnya 10 sin 5T. Turunan pertamanya bagaimana? Jadi Anda harus tahu rumus turunan sin 5T itu adalah cos 5T kan. Ini turunan pertama. Kemudian 5T-nya diturunkan lagi menjadi 5 kan. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50 cos 5T. Sampai sini masih ingat ya? Terus turunan kedua dari X atau turunan pertama dari S aksen, jadi turunan keduanya adalah turunan pertama dari X aksen atau turunan kedua dari X, cos itu diturunkan, cos ini diturunkan, turunannya adalah min sin 5T kan, min sin 5T, ini contoh ya, min sin 5T, min sin 5T, ini ada min. Terus 5T-nya ini Anda diturunkan lagi. Jadi hasilnya berapa? Min 250 sin 5T. Sampai sini paham? Contoh turunan pertama dan kedua. Nanti kemudian akan kita isi syarat batasnya. Jadi kalau T sama dengan 0, amplitudonya berapa? X sama dengan 0. T sama dengan 0, kecepatannya berapa? 50. T sama dengan 0, percepatannya berapa? 0. Anda masukkan T-nya ini. T-nya ini diganti dengan apa? Dengan waktu. Sesuai dengan sifat beban dinamis tergantung waktu. Bisa paham, Mas? Atau yang mudah seperti ini. Karena saya bicara sin cos karena memang persamaan gelombang kita atau getaran kita kan GHS. GHS, gelombang harmonik sederhana itu mempunyai dua jenis
daripada gelombang, yaitu gelombang sinusoidal, fungsi sinus, jadi A sin omega T. Kemudian yang kedua gelombang kosinus, A sama dengan kosinus omega T. Ya. Jadi persamaan matematika kita nanti ya berfungsi sinus atau kosinus. Jadi turunan pertama dari sinus adalah cos, turunan pertama dari cos adalah min sin. Tolong diingat itu ya, dengan mengenai matematika dari derivatif terhadap fungsi sinus dan kosinus. Baik, itu kira-kira persamaan D'Alembert ya, mengenai bentuknya. Sekarang kita akan selesaikan solusinya gimana? Solusinya yang pertama adalah Anda cari dulu nih koefisien yang konstan, yang tidak ada hubungannya dengan sifat dinamis. Pertama adalah K, kemudian yang kedua adalah massa. Saya buat warna biru ya. Ini harus dicari dulu, K sama massa. Agar kita bisa menentukan, tadi kan saya bilang, bahwa setelah persamaan gelombang gempa atau getaran ini terjadi, maka tugas kita itu harus bisa mencari berapa simpangannya, berapa periodenya, berapa frekuensinya, berapa kecepatannya, dan berapa percepatannya. Gitu. Kemudian setelah itu ketahui gambar bentuk getarannya. Setelah gambar bentuk getarannya, ngitung gaya gempanya. Gempanya di analisa dinamis tadi ini. Saya dipahami ya, urutan logikanya ya, Ya. K adalah didefinisikan sebagai kekakuan elastik nih. Harus dicari dulu nih. Sementara massa adalah M adalah massa. Kalau M sudah tahu, K sudah tahu, sementara C rasio redaman. Rasio redaman ini lihat brosur nih, lihat brosur pabrik, lihat brosur ya. Biasanya itu ada rasio redamannya 10%, 20%, 30%, 40% sudah ditentukan dari spek pabrik terhadap sistem peredam tadi. Baik, saya mencari dengan K dulu, yang K ini. Tolong perhatikan, bagaimana menentukan K? Nah, K ini sangat tergantung pada model struktur yang kita punya. Di model balok, di model kolom, kemudian di model mana? Batang aksial. Nah, ini. Di model balok juga tergantung pada jenis bebannya. Sangat bergantung pada jenis bebannya nih. Misalnya begini, saya ambil contoh perhitungan K di balok sederhana sendi roll ya. Ada beban terpusat P di tengah, jaraknya L per 2, L per 2. Maka Anda harus menemukan defleksi dulu. Apa itu K? Nah, kita harus menentukan K itu definisinya dulu ini. Ini harus dipahami dulu. Kekakuan elastik atau K itu didefinisikan sebagai gaya P satu satuan, gaya P yang diberikan pada satu sistem, sehingga terjadi perpindahan satu satuan. Jadi gaya P yang diberikan pada suatu sistem sehingga terjadi perpindahan satu satuan. Misalnya ada per ini ya, per ini Anda beri ditarik dengan suatu gaya. Ini ditarik ke bawah ini. Maka perpindahan satu satuan yang terjadi ini kan terjadi perpindahan satu satuan kan. Jadi P ditarik sehingga geser ke bawah, perpindahannya kita sebut satu satuan. Maka gaya P ini disebut dengan kekakuan dari pegas ini. Persamaannya adalah P sama dengan K kali delta. Persamaan gaya elastik gitu kan, P sama dengan K kali delta. Jika D sama dengan satu satuan, Anda ganti. Jika D sama dengan satu satuan, maka P sama dengan K. Kan? Bisa terima ya? Jika D ini ada isi satu satuan, maka P sama dengan K.
Berapa K-nya? Ya gayanya itu. Jadi K adalah gaya P yang diberikan pada suatu sistem sehingga terjadi perpindahan D sama dengan satu satuan. Bisa terima ya? Sekarang kalau dibalok, ini kan konsep dasarnya. Sekarang aplikasinya dibalok. Balok dengan beban P di tengah, L per 2, L per 2, maka harus bisa digambar dulu mengenai perpindahan satu-satuannya di tengah sini. Jadi D sama dengan 1. Jadi balok ini melendut begini. D satu-satuan. Gaya yang diberikan sehingga menyebabkan D sama perpindahan satu-satuan di balok ini namanya adalah kekakuan elastik balok. Berarti kita harus menemukan rumus defleksi di tengah sini akibat beban pusat P ini. Yaitu rumusnya adalah PL pangkat 3 dibagi 48 EI. Itu rumusnya. Paham? Jadi PL pangkat 3, bisa nggak? Jadi PL pangkat 3, ini D-nya, D teoritisnya, D sama dengan PL pangkat 3, 48 EI. Jika D ini sama dengan satu satuan sesuai dengan definisi ini, D sama dengan satu satuan sesuai dengan definisi ini, ya Anda masukkan itu satu satuan di sini. Maka di sini ini harusnya ada keterangan. Maka P menjadi berapa? Jadi D sama dengan satu satuan. Ya, masukkan ke situ, maka Anda nyatakan P itu dalam ini. Berarti kalau saya balik bagaimana? P, maka P berapa? P ini yang kita sebut nanti adalah kekakuan elastik. Berarti P sama dengan 48 EI kali D kali 1 ini kan? Ini kali D, kemudian pangkat 3. Nah, pangkat 3. Paham nih? Ini jadi sini paham? Terus nilai yang ini, saya sebut dengan, saya ganti ya, saya kumpulkan ya. Jadi 48 EI dibagi L pangkat 3 kali D, kalikan dengan D. Nah nilai ini, nilai 48E dibagi L pangkat 3, itu namanya adalah K. Namanya adalah K. Misalnya namanya adalah kekakuan elastik. Kalau Anda isi D sama dengan satuan, D. Kalau Anda isi D sama dengan satu satuan, maka P berapa? Jika D sama dengan 1, maka P berapa? Maka P berapa? Maka P berapa? Jika D sama dengan 1, maka P menjadi berapa? P sama dengan K kan? Ya. Maka gaya yang menyebabkan perpindahan satu satuan itu adalah kekakuan P sama dengan K. Berarti kekakuannya adalah 48 EI dibagi L pangkat 3. Bisa ya? Tolong ini dipelajari ya. Jadi kekakuan balok. Tapi kalau misalnya baloknya menerima beban merata, ya Anda tinggal membalik aja. Ini kan konsep dasarnya, tapi kalau mau cepat tinggal dibalik. Berapa kekakuannya balok yang beban merata? 38 EI dibagi 5 L pangkat 4. Q-nya sama dengan 1. Jadi kekakuan pada beban merata ini, balok ini 384 EI dibagi dengan, jadi kekakuannya adalah 38 EI. Kekakuan yang balok itu saya kasih contoh ya. Jadi kekakuannya sama dengan 38
4 EI dibagi dengan L pangkat 4. Bisa paham ya? Jadi tinggal dibalik. Nah ini kan kekakuannya berapa dari balok ini? 48 EI dibagi L pangkat 3. P-nya sama dengan 1 satuan. Paham di sini? Ini untuk balok dengan balok uniform load. Ya. Untuk balok dengan beban merata. Ya. Oke itu ya. Kemudian untuk struktur batang asial dengan konsep yang sama Anda bisa menemukan kekakuannya adalah EA dibagi dengan L. Nanti cenderung menjadi rumus ya. Kemudian pada kolom kekakuannya adalah 12 EI dibagi L pangkat 3. Jadi balok tergantung pada beban sama tipe tumpuannya. Kalau kolom tidak, kalau kolom tumpuannya jepit-jepit. Maka kekakuannya ini jepit-jepit ya maaf ya. Ini jepit-jepit. Tapi kalau sendi, saya lupa nulis. Kalau sendi, kalau jepit sendi, ujungnya satu sendi, ujungnya bawahnya itu adalah 6 EI dibagi dengan apa? Dengan L pangkat 3. Gitu ya? Baik, K sudah kita temukan ya, mencari K nanti ada contohnya. K sudah kita ketemukan. Sekarang yang kedua adalah massa. Bagaimana mencari massa di sini? Nah, massa itu mudah dipahami. Massa itu dirumuskan secara fisik, itu berat dibagi gravitasi, di mana gravitasi adalah percepatan dari Isaac Newton ya. 9,8 km per detik atau dibulatkan biasanya 10 meter per detik. Boleh ya. Ini harusnya 9,8 tapi dibulatkan jadi 10. Pada analisa getak struktur gunung, umumnya massa setiap lantai dipusatkan di titik berat lantai dan disebut dengan massa bergumpal. Coba Anda lihat ini ya. Jadi dianggap sebagai massa bergumpal. Jadi ini lantai 1, ada hitung beratnya, nanti itu massanya, kemudian massa bergumpal begini. Jadi titik putih besar ini massa 1, kemudian ini massa 2, namanya massa bergumpal. Bagaimana menghitung massa 1? Saya kasih contoh sederhana aja ya. Jadi misalnya lantai ini Anda mempunyai bentuk seperti ini. Jadi panjangnya 6 meter, lebar platnya 4 meter. Kemudian tebalnya 10 mili atau 0,1 meter ya. Tebalnya 0,1 meter misalnya gitu. Beton ini mempunyai berat jenis, berapa berat jenis beton? 2.400 kan? Kilogram per meter pangkat 3. Beratnya berapa? Jadi panjang 6 kali 4 kali 0,1. Ya. Kan panjang kali lebar kali volume kali berarti sekian. Berapa masanya? 5760 dibagi 9,8 587,75 kilogram per detik kuadrat meter. Satuan massa itu udah kilogram. Jadi satuan massanya adalah kilogram detik kuadrat atau S kuadrat ya. Dibagi dengan apa? Dengan meter. Itu satuan massa ya. Nanti dalam perhitungan tidak sederhana ini. Nanti dalam perhitungan itu kan kita harus memasukkan semua material finishing yang ada di setiap lantai, dihitung berat total
misalnya, baru nanti dibagi gravitasi. Ini bentuknya ada banyak sekali unsur-unsur untuk berat dari suatu lantai. Paham untuk menghitung massa, yaitu W dibagi dengan gravitasi. Kemudian terakhir kuliah kita saya jelaskan mengenai sistem peredam. Yaitu menentukan rasio redaman. Rasio redaman C ini ditentukan dari spesifikasi jenis peredam. Ini kira-kira gambarannya, ini adalah pile cap, kemudian ini kolom, ini tie beam, kolom, pile cap. Nah, ini sistem peredamnya seperti ini dipasang di sini. Jadi berupa bantalan peredam getaran, karet peredam getaran, ada jangkar superstrukturnya, jangkar landasan, ada bantalan elastis, itu kemudian setelah itu ada bantalan geseknya ini, ada pasang di bawah pada waktu dicor, terus dibandingkan kalau ada getaran gempa, maka yang tidak pakai peredam itu akan melakukan getaran lebih ekstrim daripada yang memakai peredam. Ini apa? Getarannya seperti begini, yang ini tetap tidak bergerak. Jadi yang hijau ini seperti misalnya ini adalah Anda pakai yang peredam sehingga getarannya tidak ekstrim. Seperti ini ya. Hijau ini sistem peredam. Jadi seperti ini. Berapa koefisien redamannya? Ya diambil dari spek produknya. Tapi di sini mengatakan meskipun kita tidak memakai peredam, tetapi peredam itu perlu diperhitungkan dengan mengambil nilai rasio redaman seperti tabel berikut dari 2012 ya. Jadi kalau misalnya memakai rangka beton dengan dinding bata maka 10%. Kalau memakai rata beton dengan dinding lentur, seperti dinding beton shear wall itu adalah 5%. Kalau shear wall saja, sistem dinding shear wall saja itu 10%. Meskipun kita tidak memakai sistem peredam, tapi rasio redaman tetap dilibatkan sebagai parameter yang harus diperhatikan. Dalam di sub atau di etap, itu nanti Anda masukkan rasio redamannya berapa persen, 5%, 10%, 15%, 20%, dan sebagainya. Ada di situ nanti ya. Jadi tinggal memasukkan di subnya ya. Tapi kalau di sini masukkan di C-nya tadi, di persamaan matematika manual tadi masukkan C-nya. Nah ini solusi persamaan getarannya tadi. Ya, saya jelaskan minggu depan solusi ini karena agak matematik ya. Di hari Jumat tanggal 12 ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat tanggal 12 itu. Baik, ada pertanyaan sebelum mengakhiri? Sambil mikir pertanyaan, saya absen dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Yang saya panggil ngomong hadir, atau ada, atau iya. Kalau sudah saya ganti nama, saya sudah dengar. Mau bisa kita. Heri Rio. Hadir, Pak. Ugotus Abud. Askaris Niron, Abu Rizal, Hieronymus Wagut, Ivonis Lutu. Hadir, Pak. Kiki Putri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sakit apa kamu? Lambung, Pak. Lambung. Udah sembuh? Udah lumayan membaik, Pak. Arif Puja Sakti. Hadir, Pak. Yosep Kalansanso. Ayu Leling. Hadir, Pak. Lalu Parumudia. Opinanda. Pak. Oke, Tri Restu. Hadir, Pak.
Yohanes Apriliano. Leopardus. Leo. Cis Rinaldo. Jules Hasale. Jules. Muhammad Kadafi. Dispasina. Umbu Aryo. Amin Rais. Muhammad Amin Rais. Hadir, Pak. Niko Kurarok. Margus. Hadir, Pak. Maria Goretti. Toko kata kuliah saya. Bonaventura Fabrin. Wilhelmus Mitar. Sefa Higenius. Hadir, Pak. Franciscus Renjut. Matius Lodrik Mutra. Vira. Hadir, Pak. Alvin. Hadir, Pak. Ya. Filipus Revor. Pak. Hadir, Pak. Ya. Fidelis. Hadir, Pak. Febriani Murni. Hadir, Pak. Florence. Hadir, Pak. Muhammad Fausan Sahroni. Hadir, Pak. Baru kuliah ya kamu ya? Kenapa, Pak? Baru datang hari ini. Enggak, kemarin datang. Kemarin datang? Iya. Kemarin udah masuk aja. Masuk kemarin? Kemarin masuk? Pak. Laila Ahmad. Permata. Laila. Yulia Rahma. Yusa Variana. Hadir, Pak. Hadir. Gustiawan. Hadir, Pak. Ya, Hadir, ya, Pak. Sudah. Gustiawan. Ya. Muhammad Mulasor. Iksan Dika. Hendriana Brian. Hadir, Pak. Kristina Ita. Hendriana itu beritahu Kristiana kok tidak pernah kuliah gimana nih? Kristina Ita kan beritahu Kristina Ita itu kan kamu kan satu kampus. Kenapa kok tidak pernah kuliah? Mereka ada ujian, Pak. Tolong beritahu ya, sudah mau UTS loh ya. Utami Rizky. Muhammad Rauf. Yusro Nur. Oke, baik. Jadi saya ulang minggu depan karena ada jadwal UTS secara sistem dari Prodi kita tidak kuliah. Hari Kamis 12 November 7.30 kuliah minggu ke-6. Membahas lanjutan pagi ini. Hari Jumat 13 November setengah 8 kuliah. Kemudian Jumat 20 November baru kita UTS. Saya akhiri, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas lebih lanjut. Ya. Pagi, Pak. Terima kasih. Pak. Pak.